Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Stega Sport. Sini kita akan di episode kali ini kita akan review F1 Barcelona Catalunya GP 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2026 lalu dan dimenangkan oleh Lewis Hamilton yang akhirnya menang untuk pertama kali bersama Ferrari. George Russell di posisi 2 setelah start dari pole dan Lando Norris yang melengkapi All British Podium untuk pertama kalinya sejak tahun 1968 US GP di Watkins Glen. Oke, kita bahas overall weekend dulu ya. Untuk kali ini, dimana Ferrari Ferrari coming to the weekend bawa banyak upgrades dibandingin tim lain, dimana Ferrari bawa 8 upgrades, Cadillac Red Bull 2 upgrades, Haas, McLaren, Mercedes, Racing Bulls, dan Williams 1 upgrade, sedangkan Alpine, Aston Martin, dan Audi tidak bawa upgrade sama sekali. Oke. Ditambah juga mereka juga akan 7 tim akan menurunkan pembalap cadangan mereka. Williams menurunkan Luke Browning, Audi menurunkan Paul Aron, Cadillac menurunkan Colton Herta. Nomor ini Luke Browning bakal gantiin itu F1 gantiin si Alex Albon. Paul Aron gantiin Nico Hülkenberg. Colton Herta gantiin Sergio Perez. Ferrari turunkan Beganovic untuk gantiin Lewis Hamilton. McLaren nurunkan Leonardo Fornaroli gantiin Lando Norris. Mercedes nurunkan Frederick Westin gantiin Kimi Antonelli. Dan Red Bull Racing nurunkan Ayumu Iwasa menggantikan Isaac Hadjar di FP1. Oke. Ini 7 tim ini nurunkan GP di GP ini kan, di GP Barcelona ini karena misalnya ini baru kedua kalinya salah satu dari tim ini bakal itu nurunin pembalap cadangan mereka karena ya sekarang sendiri karena baru awal musim aja sudah ada 3 kali sprint, satu di China, Kanada, dan Miami. Teman juga semua tim ini kecuali Williams itu sempat turun di shakedown di Barcelona Catalunya ini, sehingga mereka pengen ngasih pembalap lain kesempatan lah kalau saya lihat nih untuk jajal track Barcelona dengan mobil Formula One. Oke. Untuk qualifying ini George Russell berhasil lari pole position setelah Kimi Antonelli lumayan struggling. Disusul Lewis Hamilton, Kimi Antonelli posisi 3, Lando Norris, Max Verstappen, Isaac Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, dan Nico Hülkenberg, dan Charles Leclerc yang nembok di Q3 sehingga Leclerc harus puas di posisi 10. Dan yang tak lolos dari Q2 adalah Arvid Lindbergh dari Porto, 2 Alpine, Nicola Pinto di atas di depan Gasly, Berman dan Sainz, dan yang tak lolos Q1 Ocon, Albon, 2 Cadillac dengan Perez di depan Bottas, dan 2 Aston Martin di depan Lance Stroll di depan Alonso. Alonso start di pit lane karena ganti komponen mesinnya itu. Nah, jujur balapan kemarin barusan itu dari segi aksi overtakingnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi disinilah letak permainan strategi ini play the part untuk balapan kali ini. Oke. Kenapa? 1, cuaca di sana sangat panas. Oke. Kedua, komponen banyak itu lebih softer dibandingkan tahun lalu. Di tahun ini untuk bannya ya, bisa lihat dulu bannya itu pakai C2, C3, dan C4.
C2 untuk hard, C3 untuk medium, C4 untuk soft. Oke. Oke. Startingnya pada saat awal balapan, Hamilton adalah salah satu balap yang pakai ban soft. Oke. Lumayan gambling banget untuk Ferrari ini. Dan mereka split kalau asal. Sedikit saya mereka split. Leclerc di hard, Hamilton di soft. Hamilton di soft. Oke. Sebagian besar bakal mid. Sebagian besar juga dimana selain Hamilton ada juga Alex Albon, ada juga Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Colapinto, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Sergio Perez mulai start dengan ban soft, sedangkan dua Aston Martin, Alonso dan Stroll itu pakai ban hard. Sisanya medium. Kenapa saya ngomongin adalah pelarangan strategi? Disinilah dimana Hamilton itu extend banyak sampai lap berapa ini, sekitar lap 12, dimana Hamilton sekitar lap belasan, dimana Hamilton stop, ganti ke ban hard. Oke. Nah, yang uniknya di sini, satu lap setelah Hamilton melakukan pit stop, George Russell masuk pit. Padahal George Russell pakai ban medium. Ganti ke apa? Ganti ke hard. Dan George Russell ngaku bahwa dia kurang kayak heran kok dia ikut ganti ban itu. Ganti ban itu ke hard. Karena dia takutnya bakal dieksploitasi sama Kimi. Tapi tim yakin Russell untuk jangan khawatir karena Kimi Antonelli juga akan melakukan pit stop dalam waktu yang dekat. Oke. Dan terbukti jauh Mercedes. Terbukti 2 lap kemudian Antonelli masuk di lap 14. Ganti ke soft dari medium ke hard. Oke. Tadi ini saya lagi cek sekalian ini, oke. Oke, semua stop kan di lap 2. Tapi sebelum balapan, sebelum makan, mesti lap 5 Lance Stroll DNF karena katanya Lance Stroll DNF dan Bottas karena masalah teknis dan 15. Oke. Jadi pada saat semua pembalap sudah selesaikan satu stopnya, pit stop pertamanya, ada 2 pembalap yang DNF, Lance Stroll di lap 5, lap 20, lap ke-6, Bottas di lap ke-16. Oke. Nah, masuk di akhir lap 27, ini mulai menarik. Hamilton pit stop lagi, ganti ke medium. Gitu. Ganti ke medium. Ini kemudian sedangkan Russell, Antonelli, Norris, dan Verstappen stay out. 2 lap kemudian Verstappen ikut ganti ban. Gitu. Nah, di sini Mercedes tidak pit karena mereka pengen stay out gitu. Stay out gitu. Sampai pada lap 36. Russell masuk pit disusul Antonelli di lap 1 lap setelahnya. Oke. Tapi lap 35 Lando Norris sempat melakukan pit stop. Lap 35 Lando Norris pit stop. Itu. Ini medium, oke. Nah, pada saat Hamilton pit stop, Russell tuh ngelain juga bahwa Hamilton akan 3 kali stop, 3 stop. Gitu.
gitu. Nah, itu stop ini sangat strategi, sangat agresif banget gitu. Di stint ketiga ini yang Hamilton pakai medium ini, dia mulai ngejar terus Russell Antonelli Nones ini, mulai ngejar terus sampai VSC muncul pada lap 41 karena di mana Alonso stop di tikungan 9 karena masalah teknis gitu. Tapi 36-37 tuh Russell 2 Mercedes sudah pit. Yang ke 36 Hamilton mimpin. Momen plot twistnya itu di lap 41 Alonso melakukan di mana Alonso mengalami masalah teknis di tikungan 9 dan harus stop menepi, sehingga terjadilah virtual safety car. Di sini banyak balap bahkan pit stop gratisan atau cheat pit stop. Cheat pit stop dia karena, kenapa lakukan pit stop? Ada istilah pit stop gratisan karena waktu waktu yang ditempuh pembalap pada saat akan pit stop gratisan ini itu jauh lebih singkat dibandingkan full speed racing, oke? Dibandingkan balapan dengan kecepatan normal. Biasanya pembalap bakal kehilangan 20 detik, misalkan 20-22 detik lah. Tapi karena ada pit stop gratisan ini, karena ada quality pass virtual safety car atau safety car ini, di-cut setengahnya, jadi cuma belasan detik kurang, 10-11 detik gitu. Nah, ini pembalap masih manfaatkan ini seperti Charles Leclerc, Lewis Hamilton, seperti Max Verstappen memanfaatkan chip pit stop ini, sama Lewis Hamilton yang melakukan 3 kali stop diganti ke Panhard. Nah, pada saat Hamilton keluar dari pit, Hamilton masih mimpin. Dan saat setelah Hamilton keluar dari pit, VSC ending. Sehingga Hamilton bisa menjauh dari kejaran Russell dan Antonelli. Jadi karena satu, balnya jauh lebih segar, lebih muda, lebih baru. Itu. Kedua, pace-nya bisa terkontrol. Di sini Russell mulai struggling, di mana dia mulai dikejar sama Antonelli dan Norris. Tapi Norris semakin kesulitan sehingga hanya Antonelli yang bisa nyaingi kecepatannya Russell. Singkat cerita ya, Antonelli berhasil nyusul Russell, tapi beberapa saat setelah Antonelli nyusul Russell, Antonelli menepi karena masalah di mesinnya. Setelah menerobos sudah lewat dari tikungan 5. Nah, itu juga Charles Leclerc juga mengalami hal yang sama. Oke. Charles Leclerc juga mengalami hal yang sama di lap yang sama, tapi dengan masalah hidrolik. Sehingga dalam batu harus DNF. Oke. Jadilah virtual safety car lagi. Dan kali ini tidak ada yang melakukan pit stop. Sehingga dan urutannya tidak berubah, oke? Sehingga inilah hasil klasifikasi GP Barcelona, di mana Hamilton menang balapan, di posisi 2 ada Russell posisi 2, Lando Norris posisi 3, all British podium since 1968, 1986 US Grand Prix di Watkins Glen, Max Verstappen, Oscar Piastri, Isaac Hadjar, Pierre Gasly, Liam Lawson, Albert Lindbergh, dan Franco Colapinto. Colapinto awalnya finish bawah 8, tapi turun 2 posisi karena kena 10 detik penalti for failing, karena melanggar aturan, karena failing too slow, karena tidak melambat pada saat single yellow flag. Oke. Di sini ada 14 pembalap yang finish balapan.
di mana setelah pintu di bawah di luar 10 besar ada Gabriel Bortoleto, Gatos Sainz, Esteban Ocon, dan Sergio Perez. Ada 8 yang tidak finish. Ada Charles Leclerc, masalah hidrolik, Kimi Antonelli masalah di katanya ada electrical, Oliver Bearman yang juga DNF, Alex Albon sebenarnya dia finish tapi dia tidak classified karena tidak menyelesaikan balapan dengan jarak 60-90%. Dan ada 4 yang dikategorikan sebagai DNF, ada Alonso, Hülkenberg, Bottas, dan Stroll. Nah, Hülkenberg ini lumayan unik karena apa? Pada saat dia mengenai gravel yang pada saat dia ngejar Liam Lawson kan sempat ngelebar di tikungan 13 itu, dimana dia ninggalin sebuah gravel. Nah, gravelnya ini itu kena mobil Hülkenberg. Nah, uniknya di sini mobil Hülkenberg tuh kayak ada kena kill switch-nya, sehingga Hülkenberg mau gak mau harus masuk pit dan DNF gitu. Sayang banget karena dia salah satu balap yang belum nyetak poin sama sekali musim ini. Oke. Untuk klasemen, ini saya cek dulu. Ada Kimi Antonelli masih mimpin klasemen tapi sekarang dipotong sampai 41 poin. Hanya sisi 41 poin di depan Lewis Hamilton. Yang akhirnya menang Ferrari this time. Untuk dari tifosi di sini nganggap this time kita kasih paham. George Russell posisi 3, Charles Leclerc posisi 4, Lando Norris di depan Oscar Piastri, Max Verstappen, Pierre Gasly, Isaac Hadjar, dan Liam Lawson in your top 10. Oke. Dan untuk team standing ada Mercedes yang jarak klasemennya dipangkas setelah Ferrari walaupun cuma 7 poin. McLaren di posisi 3, Red Bull Racing posisi 4 dengan 89 poin, Mercedes 262, Ferrari 110, McLaren 141, Red Bull 89, Alpine 57, Racing Bulls dengan 41, Haas 21, Williams 11, surprisingly. Oke. Audi dengan 2, Aston Martin 1, Cadillac salah satunya tim yang belum nyetak poin sama sekali, oke. Oke. Jujur, driver of the day untuk saya adalah Lewis Hamilton, memang layak dapat driver of the day. Dan jujur, pembalap yang paling saya sedikit kecewa itu ada Oscar Piastri. Kita lihat sepanjang di praktis itu, Oscar Piastri mampu 3 besar. Itu bisa dengan di time tercepat fastest time-nya main kenceng lah Piastri di practice itu dan qualifying gitu. Cuman somehow di balapan kali ini dia lumayan struggling gitu. Dia lumayan struggle, oke. Dan tidak kelihatan sampai saat itu, dan tidak kelihatan sepanjang balapan, oke. Tapi qualifying dia juga jelek di posisi 7, oke. Nah, itu bisa jadi buat balapan Piastri bilang weekend Piastri bukan balapan sih, weekendnya agak sedikit mengecewakan gitu. Itu Alpine V-Cup dapat berapa poin lagi ya itu. Oke, sampai sini dulu untuk episode 5 kali ini. Nextnya kita akan preview GP Ceko untuk MotoGP dan Sanya Ipri untuk Formula E. Oke, see you next video and see ya.